Di nomor 6 ada sebuah bola pejal dengan massa 2 kg terletak di ujung lemari, kemudian didorong mendatar sehingga kecepatannya 4 meter per second pada saat lepas dari tepi atas lemari seperti tampak pada gambar di bawah ini. Percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka energi mekanik partikel pada saat benda berada pada ketinggian 1 meter dari tanah itu sebesar berapa? Oke, di sini yang ditanya adalah energi mekanik. Dan di soal tidak diketahui bahwa adanya gaya gesek yang berlaku saat bola jatuh di udara. Nah, karena tidak ada gaya gesek udara yang bekerja, maka pada kasus nomor 6 ini kita bisa menerapkan konsep hukum kekekalan energi mekanik gitu ya. Hukum kekekalan energi mekanik. Yang artinya jika kita anggap ini posisi A, posisi B, maka energi mekanik untuk posisi A pasti akan sama dengan energi mekanik di posisi B, yaitu posisi di mana partikel pada ketinggian 1 meter gitu ya. Jadi EMB itu sama dengan EMA-nya kita jabarkan, yaitu yang berupa energi potensial di titik A ditambah energi kinetik di titik A. Kita jabarkan lagi menjadi MGHA ditambah setengah MV kuadrat di titik A. Oke. Kita masukkan angkanya. M-nya itu sebesar 2, G-nya 10 dan HA-nya itu 2 ditambah setengah M-nya 2, VA-nya saat dia terlepas itu sebesar 4 kuadrat. Oke. Nah, dari sini kita peroleh EM di titik B itu sebesar 2 kali 2 kali 10, 40 ditambah 16. Maka energi mekanik bola tersebut adalah sebesar 56 Joule di sepanjang lintasannya. Jawabannya yang C. Oke, di nomor 7 ini soal tentang kinematika gerak, lebih tepatnya pada bagian GLBB, di mana kita diberikan sebuah grafik yang melukiskan hubungan antara kecepatan dan waktu dari mobil A dan mobil B pada lintasan dan arah yang sama. Jika diketahui tan alfa itu 0,5 meter per second kuadrat, maka kita harus mengecek pernyataan mana saja yang benar. Ya. Jadi tan alfa di sini dia merupakan sudut alfanya merupakan sudut yang dibentuk antara kurva A dengan garis bantu horizontal di sini. Nah, kita tahu pada materi GLBB kalau misalnya kita diberikan kurva antara V dengan T, maka besar tan alfa itu dia menyatakan percepatan gitu ya. Namun karena di sini sudutnya itu antara kurva A dengan garis horizontal, maka tan alfa di sini dia menyatakan percepatan untuk mobil A yang besarnya itu 0,5 meter per second kuadrat. Kemudian informasi yang bisa kita peroleh adalah di suatu waktu di sini, anggap di sini kita tulis T, ada yang sama antara mobil A dengan B, yaitu besar kecepatannya, karena di sini kurvanya antara V dengan T gitu ya. Jadi di suatu waktu di sini, kecepatan mobil A dengan B itu sama, sebesar 40 meter per second. Tuh. Nah, jadi yang di sini meskipun ada titik yang sama, di sini bukan menyatakan bahwa posisi mobil A dan B itu sama, kemudian nanti terbalap oleh B, itu tidak, tapi di sini dia menyatakan bahwa kecepatan mobil B itu sama dengan kecepatan mobil A. Tuh ya. Oke, sekarang kita cek pernyataan pertama, pada saat T sama dengan 20 detik, laju mobil A sama dengan 30 meter per second, sementara laju mobil B itu 40 meter per second. Oke, di sini salah. Kenapa? Karena berdasarkan grafik, gitu ya, kita bisa tahu bahwa saat T sama dengan 0, kurva yang A di sini kan ya, berarti kurva yang A itu dia menyatakan kecepatan mobil A. Di sini saat T sama dengan 0, VA-nya sudah sebesar 30 meter per second. Oke, jadi di sini salah. Nah, tapi untuk nomor 1 ini kita bisa gunakan untuk mengecek besar T di sini itu berapa. Tuh ya. Kita udah tahu bahwa percepatan mobil A itu 0,5 meter per second. Kemudian saat T sama dengan T, kita tahu bahwa VA sama dengan VB sebesar titik ini tadi 40 meter per
second gitu ya. Nah, kita mau tahu T di sini tuh berapa sih? Karena itu nanti akan digunakan untuk mencari jawaban yang nomor 2 gitu ya. Nah, di sini kita bisa pakai rumus GLBB yang bentuknya itu VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya adalah 40, V0-nya 30 plus 0,5 kali T. Ya. Dari sini kita peroleh 0,5 T itu sama dengan 10. Jadi T-nya akan sama dengan 20 second. Jadi di sini T akan sama dengan 20 second. Oke, jadi pernyataan 1 salah. Kemudian kita lanjut dulu ke pernyataan 2. Nah, pernyataan 2 itu ditanyakan percepatan mobil B. Nah, percepatan mobil B berarti untuk mencari A, kita bisa pakai rumus yang ini juga, namun setelah diolah bentuknya akan menjadi AB, itu akan sama dengan VT dikurang V0 dibagi T-nya, gitu ya. Atau delta T-nya. Jadi percepatan mobil B, kita pakai titik ini dan titik awalnya. Di sini kecepatan mobil B-nya itu adalah 40. Sementara kurva B yang lebih curam yang ini ya. Jadi V0-nya itu 0. Dan delta T-nya itu berarti 0 ke 20. Berarti 2 sebesar 20. Sehingga diperoleh percepatan B itu sama dengan 2 meter per second kuadrat. Jadi pernyataan 2 benar. Nah, pernyataan 3, mobil B tidak dapat menyusul mobil A. Nah, ini bisa kita jawab berdasarkan logika kita, di mana kita tahu percepatan mobil A 0,5 meter per second kuadrat dan percepatan mobil B 2 meter per second kuadrat, gitu ya. Jadi, pada akhirnya, karena AB lebih besar daripada A, maka VB akan lebih besar daripada VA. Artinya, karena VB akan lebih besar daripada VA, maka B akan menyusul A, gitu ya. Jadi, yang ini salah. Otomatis yang benar adalah 2 dan 4. Nah, untuk mencari nomor 4, jadi kan mobil B menyusul mobil A setelah menempuh jarak 1600 meter. Gitu ya. Jadi kan untuk nomor 4, karena mobil B akan menyusul mobil A, artinya jarak yang ditempuh mobil A pasti akan sama dengan jarak yang ditempuh mobil B. Karena ketika jaraknya sama, mereka akan di posisi yang sama. Gitu ya. Karena di sini tidak ada keterangan mereka mulai dari mana, jadi kita anggap bahwa mereka mulai dari posisi yang sama. Gitu ya. Cuman yang A sudah memiliki kecepatan awal, jadi A bergerak lebih dulu daripada yang B. Nah, kemudian mereka akan terbalap ketika posisinya atau jarak yang ditempuhnya pasti sudah sama, gitu ya. Nah, berdasarkan rumus GLBB juga, jadi S itu kan sama dengan V0A dikali T ditambah setengah A-nya A, T kuadrat sama dengan V0-nya B dikali T ditambah setengah percepatannya B dikali T kuadrat. Oke, di sini berarti 30T ditambah setengah A-nya kan berarti setengah juga ya. T kuadrat sama dengan 0 ditambah setengah kali 2 T kuadrat. Oke. Berarti kita peroleh 30T ditambah 1/4 T kuadrat sama dengan T kuadrat. Ini langsung kita kali 4 dulu aja. Jadi 120T ditambah T kuadrat sama dengan 4T kuadrat. Kita peroleh jadi satu semua. 3T kuadrat min 120T sama dengan 0. Jadi ini kita kita cari akar-akarnya. Jadi 3T T min 40, ya kan? Sorry. 3T
T min 40 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh T1 sama dengan 0, sementara T2-nya sama dengan 40 sekon. Artinya, mereka berada di posisi yang sama ketika awal pergerakannya dan di saat 40 sekon. Berarti, untuk mencari setelah menempuh berapa, jadi kita masukkan saja ke salah satu, SA ataupun SB, nilai 40 sekon yang ini. Jadi, misalnya kita masukkan ke SB, SB sama dengan langsung dalam bentuk yang ini gitu ya. Dia adalah setengah dikali 2 kali T kuadrat. Jadi SB akan sama dengan 1 dikali dalam kurung 40 kuadrat. Sehingga diperoleh jarak yang telah ditempuh supaya si B akan menyusul si A itu adalah sebesar 1600 meter. Sesuai ya. Jadi jawabannya 2 dan 4. Di nomor 8, soal tentang gerak 2 dimensi, di mana ada bola 1 yang bergerak dari titik A ke titik C membentuk lintasan setengah parabola. Kemudian ada bola B yang bergerak secara horizontal dengan jarak 3 meter, gitu ya. Nah, bola 1 dia bermassa 2 kg, sementara bola 2 dia bermassa 1 kg. Nah, ketinggian bola A itu dia 1,25 meter. Secara bersamaan kedua bola digerakkan pada arah mendatar. Jika gesekan diabaikan dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, syarat agar kedua bola sampai di titik yang sama atau titik C sejauh 3 meter dari bola 2 pada waktu yang sama, yaitu jadi syaratnya itu apa? Nah, berarti kan karena dia bola 1 membentuk lintasan setengah parabola, berarti kan kita bisa lihat dia dalam pergerakan di sumbu Y dan sumbu X. Ketika bola 1 mencapai titik C, atau bergerak mendatar sampai titik C, artinya dia juga bergerak ke dasar gitu ya. Jadi ketika bola 1 mencapai di dasar, dia juga bergerak horizontal sejauh 3 meter. Gitu. Nah, kita lihat dari pernyataan yang pertama. Waktu yang diperlukan bola 1 untuk mencapai tanah itu 0,5 sekon. Gitu ya. Jadi karena dia bergerak ke kanan, gitu ya. Di sini dia punya kecepatan awal yang ke arah kanan. Ini V0-nya. Dia tidak punya kecepatan awal yang ke arah bawah atau di sumbu Y-nya. Sehingga dia gerak jatuh bebas, gitu ya. Nah, berarti untuk mencari waktu yang diperlukan bola untuk mencapai ke tanah, kita bisa pakai persamaan GLBB yang bentuknya S sama dengan V0 di sumbu Y dikali T. Ini kita lihat untuk bola 1 ya. Ditambah setengah GT kuadrat. Nah, S-nya dalam bentuk H. Jadi biar jelas, S-nya langsung diganti H aja. Maka dari sini kita peroleh bahwa karena dia tidak punya kecepatan awal di sumbu Y, maka nanti untuk mencari T-nya itu akan sama dengan 2H dibagi G, kita akarkan. Sehingga T-nya akan sama dengan akar 2 dikali 1,25 dibagi 10. Sehingga diperoleh nanti T-nya itu akan sama dengan akar 0,25 atau sebesar 0,5 sekon. Oke, pernyataan 1 benar. Oke, kemudian untuk pernyataan 2. Oke, tadi kan yang kenapa di sumbu Y itu kita menggunakan persamaan GLBB karena dia dipengaruhi oleh percepatan gravitasi gitu. Jadi dia mengalami percepatan sehingga jenis geraknya adalah GLBB. Kemudian untuk yang kedua, kecepatan lepas bola 1 dari meja, artinya yang V0 secara mendatar ini itu adalah 8 meter per second. Nah, berarti sekarang kita lihat pergerakan bola 1 dalam arah horizontalnya. Gitu ya. Nah, karena dalam horizontal itu tidak ada gaya lain yang berpengaruh pada bola 1, maka jenis geraknya adalah GLBB. Gitu. Nah, persamaan GLBB dia cuma satu bentuk, di mana jarak mendatar X itu sama dengan kecepatannya dikali waktunya gitu ya. Vx-nya dikali
T. Sekarang kita lihat X-nya itu kan dia mau berarti 3 meter. Vx-nya yang ditanya dibagi. Nah, waktunya kita bisa pakai 0,5 second. Kenapa? Karena ketika bolanya itu mencapai tanah, otomatis dia juga sudah mencapai titik C, atau dia sudah berjalan secara mendatar sejauh 3 meter gitu ya. 0,5. Sehingga di sini peroleh Vx-nya itu ada kan sebesar 6 meter per second. Jadi bukan 8 meter per second. 2 salah. Gitu ya. Nah, berarti kita tinggal mengecek pernyataan 3 atau 4. Nah, pernyataan 3, kecepatan bola 2 bergerak mendatar dengan kecepatan tetap 6 meter per second. Gitu ya. Ini juga sebenarnya caranya sama seperti nomor 2. Jadi kan yang diharapkan adalah kedua bola sampai di titik yang sama. Karena diharapkan kedua bola sampai di titik yang sama, otomatis ketika bola pertama itu membutuhkan waktu 0,5 second sampai di titik C, otomatis bola kedua juga membutuhkan waktu secara mendatar selama 0,5 second. Nah, kalau dia bergerak dari titik B ke C atau pergerakan mendatarnya sejauh 3 meter dalam waktu 0,5 second, otomatis kecepatannya pasti sama dengan 6 meter per second gitu ya. Jadi pernyataan 3 otomatis pernyataan sama, berarti dia benar gitu ya. Dimana cara mencarinya itu seperti cara di nomor 2. Oke. Jadi di sini kita langsung dapat jawabannya itu 1 dan 3. 1 dan 3. Nah, kemudian untuk kecepatan bola 1 saat sampai di tanah itu 5 meter per second. Kalau mau dicari, jadi untuk mencarinya kita harus tahu. Jadi kan di titik C ini pasti dia punya kecepatan Vx-nya dan kecepatan V-nya. Baru nanti V-nya itu kita cari resultannya berapa. Nah, untuk mencarinya, berarti kan untuk nomor 4, Vx-nya tadi udah kita peroleh yaitu 6 meter per second. Sementara untuk V-nya itu kan kita peroleh dengan akar 2 GH gitu ya. Jadi di sini akar 2 kali 10 kali H-nya itu adalah 1,25. Jadi V-nya itu akan sama dengan akar 2, 5. Ya. Atau sama dengan 5 meter per second. Nah, berarti untuk mencari resultan V-nya ketika dia sampai di tanah itu akan sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah V kuadrat. Jadi di sini tuh bukan yang ditanya bukan hanya V-nya saja. Meskipun kita dapat V-nya itu 5 meter per second, tapi di sini dia menanyakan resultannya. Gitu ya. Jadi V di sini akan sama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Jadi akar dari 25 ditambah 36. Jadi kurang lebih V-nya itu sekitar akar dari 61 meter per second. Gitu ya. Jadi pasti dia lebih besar daripada 5 meter per second. Karena 5 meter per second kalau misalnya kita kuadratkan hasilnya kan 25 gitu ya. Jadi 61 pasti lebih besar daripada 5 meter per second. Jadi yang 4 salah. Oke, untuk nomor 9, sebuah piringan berputar pada porosnya dengan sebuah balok kecil bermassa 50 gram terletak di atasnya. Saat piringan berputar dengan kelajuan sudut, jadi di sini diketahui massanya itu 50 gram. Dan kelajuan sudut dari piringannya itu atau omeganya itu sebesar 5 radian per second. Jarak maksimum balok kecil dari poros putar agar tetap berputar bersama piringan bila koefisien gesek balok dengan piringan itu 0,2, maka berapa gitu ya. Mu-nya itu 0,2. Sehingga tadi jarak maksimum balok atau jari-jarinya berapa. Jadi anggap dari pusat piringan ke posisi balok itu sejauh jari-jarinya. Kemudian dia tidak jatuh. Kenapa? Karena ada gaya gesek yang membuat dia bertahan di atas piringan itu selama piringannya
berputar gitu ya. Nah, jadi gaya geseknya akan mengarah ke pusat lingkaran. Ini F case-nya. Nah, karena dia berada di suatu permukaan, maka akan ada gaya normal yang arahnya ke atas. Nah, karena tidak ada gaya lain yang bekerja di sumbu Y selain gaya normal dan juga jangan lupa gaya beratnya gitu ya. Jadi nanti gaya normalnya akan sebesar gaya beratnya. Nah, karena kita ngomongin tentang gerak rotasi, maka di sini berlaku sigma F akan sama dengan massa dari balok dikali percepatan sentripetal. Itu ya. Nah, sigma F di sini adalah sigma F karena kita ngomongin percepatan sentripetal. Sigma F di sini adalah gaya yang mengarah ke sumbu rotasi gitu ya. Jadi yang mengarah ke pusat lingkaran di sini. Nah, gaya yang mengarah ke pusat lingkaran itu kan cuman si gaya gesek gitu ya, F gas. Sehingga di sini massa balok dan percepatan sentripetal bisa kita ubah ke dalam bentuk omega kuadrat R gitu ya. Omega kuadrat R. Gaya gesek kalau misalnya kita jabarkan dia menjadi gaya normal dikali mu sama dengan M dikali omega kuadrat R. Nah, gaya normalnya karena di sumbu Y di sini cuman yang bekerja itu gaya normal dan gaya beratnya dan mereka saling berlawanan arah, maka mereka akan saling menyeimbangkan. Artinya gaya normal di sini itu nanti besarnya akan sebesar gaya beratnya. Jadi bisa ditulis sebagai M dikali G mu M omega kuadrat R. Gini ya. Jadi tadi maksudnya ini balok, dia punya gaya normal, terus dia juga punya gaya berat. Maka sigma F di sumbu Y, karena dia tidak bergerak naik turun, maka akan sama dengan 0 gitu ya. N dikurang W sama dengan 0, maka N sama dengan MG. Karena W akan sama dengan MG gitu ya. Jadi M-nya bisa kita coret. Sehingga yang ditanyakan jari-jarinya ya. Jari-jarinya akan sebesar percepatan gravitasi dikali koefisien geseknya dibagi omega kuadratnya. Jadi R-nya akan sama dengan 10 dikali 0,2 dibagi 5 kuadrat. R-nya akan sama dengan 2 dibagi 25, mana R-nya akan sama dengan 0,08 meter. Atau sama dengan 8 cm. Jawabannya yang D. Di nomor 10 soal tentang kekal momentum gitu ya. Dimana ada sebuah benda bermassa 3 kg M1 bergerak dengan kecepatan 5 meter per second ke arah kanan, menembuk sebuah bola lain dengan massa 2 kg dengan kecepatan awalnya itu dia diam gitu ya, atau 0 meter per second. Setelah tumbukan kedua benda bergabung dan bergerak bersama-sama gitu ya. Bergabung dan bergerak bersama-sama kita anggap bergerak dengan kecepatan v aksen, arahnya ke kanan. Dari kejadian tersebut dapat dituliskan hal-hal sebagai berikut. Oke. Hal lain yang dapat kita peroleh dari ilustrasi soal, karena setelah tumbukan M1 dan M2 itu bergabung dan bergerak bersama-sama, maka jenis tumbukan yang terjadi adalah tumbukan tidak lenting gitu ya. Nah, pada tumbukan tidak lenting dapat diketahui bahwa berlaku hukum kekalan momentum dan juga dia memiliki koefisien restitusi yang nilainya akan sama dengan 0 gitu ya. Jadi otomatis di nomor 3 itu langsung dijawab bahwa pernyataan 3 itu benar, di mana koefisien restitusi dari ilustrasi kita adalah sebesar 0. Nanti akan kita buktikan juga ya. Nah, kita cek dulu dari pernyataan pertama. Setelah tumbukan kecepatan kedua bola sama besar, yaitu 5 meter per second. Jadi intinya yang ditanya adalah V aksennya berapa, karena kan mereka bergerak secara bersama-sama. Artinya mereka bergerak dalam kecepatan yang sama. Jadi meskipun dia tumbukannya tidak lenting, tetap berlaku hukum kekekalan momentum gitu ya. Artinya jumlah momentum sebelum itu harus sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan.
Berarti kan di sini ada momentum A tambah momentum B. Di sini berarti kan karena udah menjadi satu kesatuan, jadi di sini hanya P aksen. Berarti di sini MA VA untuk kondisi awal ditambah MB VB sama dengan, karena sudah bergabung berarti MA ditambah MB V aksen. Oke, di sini kita hitung berarti 3 dikali 5 ditambah 2 dikali 0 sama dengan 3 tambah 2 V aksen. Sini kita peroleh 15 itu 5 V aksen, sehingga V aksen yang akan sama dengan 3 meter per second. Jadi pernyataan satu salah, ya. Kemudian pernyataan kedua juga sebenarnya sudah diperoleh dari sini gitu ya. Dia menyatakan bahwa jumlah momentum linear kedua bola sebelum tumbukan. Jadi kan yang ini ya, yang sebelum tumbukan tuh yang ini. Ini untuk nomor 2 kita. Oke, ini untuk pernyataan nomor 2. Di sini kita peroleh hasilnya adalah 15 kg meter per second gitu ya. Karena tadi satuannya tidak ada yang kita ubah, berarti dia dalam satuan SI yaitu kilogram meter per second. Massa dikali kecepatan gitu ya. Ini kan belum pindah ruas. Jadi jawabannya 15. Oke, ini benar. Nah, yang nomor 3 untuk ngeceknya. Jadi selain dari kita bisa menebak dari jenis tumbukannya untuk yang tidak lenting, tapi untuk memastikan koefisien restitusi itu bisa kita cari dengan min V1 dikurang V1 aksen dikurang V2 aksen dibagi V1 min V2 gitu ya. Nah, di sini kan karena M1 dan M2 bergerak bersama-sama di kondisi akhirnya. Di sini berarti V aksen itu akan sama dengan V1 aksen sama dengan V2 aksen. Sehingga di sini min dalam kurung 3 min 3 dibagi 5 min 0. Maka di sini hasilnya adalah 0 karena 3 min 3 adalah 0 gitu ya. 0 per 5 hasilnya adalah 0. Jadi koefisien restitusinya adalah 0. Nah, di sini sebelum tumbukan jumlah energi kinetik kedua bola itu 75 Joule. Nah, untuk nomor 4 karena yang sebelum tumbukan yang bergerak itu hanya M1, maka sebenarnya untuk jumlah energi kinetiknya itu akan sama dengan energi kinetik dari M1 gitu ya. Karena yang bergerak hanya M1. M2 tidak punya kecepatan, berarti dia tidak punya energi kinetik. Maka jumlah energi kinetik sebelum tumbukannya akan sama dengan setengah M1 V1 kuadrat. Dia akan sebesar setengah dikali 3 dikali 5 kuadrat. Jumlah energi kinetiknya berarti setengah dikali 75. Atau sebesar 37,5 Joule. Jadi bukan 75 Joule ya. Jadi yang benar 2 dan 3 jawabannya C.